Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur allazi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Biada Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah RFM rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul serta bersilaturahmi di majelis Thalabul Ilmi di pagi yang berbahagia ini secara rutin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, pada kita semua, dan kepada pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali pengajian ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-190. Berkata pengarangnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tamuddanna yadaka ilal akhzi minal khalaiki illa antara annal mu'ti fihim maulak fa iza kunta kazalika fakhuzma wa faqakal ilm. Jangan kau mengulurkan tangan untuk menerima sesuatu dari makhluk, kecuali kau melihat bahwa yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, ambillah apa yang sesuai dengan pengetahuanmu, yang akan dijelaskan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ala ibadihi bi'ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama kumpul dengan anugerahnya, dengan hidayah dan taufiknya, kita semua dapat berkumpul di saat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam
habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih wa ila arwai jami ma syaikhina wa ustadina wa mu'alimina wa syaikhina khususan syai'udillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-190. La tamudanna yadaka ilal akhdi minal khalaiq. Janganlah engkau mengulurkan tangan untuk menerima sesuatu dari makhluk. Janganlah engkau mengulurkan tangan untuk menerima sesuatu dari makhluk. Illa angtaro anal mutiya fihi maulaka. Kecuali engkau melihat dalam hati engkau bahwa yang memberi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Faida kunta kadzalika fakhud ma wafaqaka ilmu. Maka jika demikian, ambillah apa yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini musannif Syekh Ibnu Athaillah akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita jika mendapatkan rezeki. Apakah rezeki itu hasil dari usaha kita, atau hadiah dari orang, atau sedekah dari orang, atau pemberian-pemberian yang lain. Nah, Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada muridnya, Ida wafada alaika yuhas salik. Wahai salik, orang yang sedang berjalan hatinya, orang yang sangat punya keinginan ingin mengenal Allah, gitu. Ida wafada alaika yuhas salikum malun an ama bi alaika syahsun falatakhudhu illa bisarto ini. Apabila datang kepada engkau wahai salik, datang harta kepada engkau, apakah hartanya melalui bisnis, melalui hadiah, sedekah, atau anak kita baik ke kita, ngasih jatah terus ke kita, atau ada saudara tiba-tiba baik, atau majikan baik. Nah, fala tahud ila bisarta ini. Maka janganlah engkau ambil sedekah itu, hadiah itu, pemberian itu, keuntungan itu, kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan dua syarat. Al-awalu yang pertama, anta takida anal mala alladzi wasala ilaika min indillahi ta'ala wa anna syahsan alladzi an'ama alaika wasilatun minhu. Yang pertama syaratnya adalah meyakini, ayat takida, anta takida, meyakinkan bahwa harta atau rezeki yang sampai kepada engkau itu adalah dari Allah. Yakinkan oleh hati kita bahwa rezeki yang datang sampai kepada kita itu adalah dari Allah. Dalam hati kita seperti itu.
entah itu rizkinya dari dagang, lalu dagang dapat untung. Yakinkan dalam hati bukan dari dagang, tetapi dari Allah. Entah itu anak tiba-tiba baik terhadap orang tua, lalu anak ngirim kepada orang tua, yakinkan dalam hati dari Allah. Nah. Wa anna syahsan alladhi an'ama 'alaika wasilatun minhu, dan orang yang memberikan kepada kita itu adalah wasilatun minhu, itu adalah perantara, utusan Allah. Barid itu tukang antar, perantara yang ditunjuk oleh Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Itu hanya perantara saja. Tiba-tiba subuh ini kita dapat untung dagang di pasar. Itu dagang hanya perantara. Jangan terhalang hati kita oleh dagang. Jangan terdinding hati kita oleh dagang. Karena dagang itu adalah perantara. Tekadkan di dalam hati, yakinkan sebulat-bulat di dalam hati, rezeki ini dari Allah. Nah, tiba-tiba anak ngirim uang, Bu, ini Ibu, uang untuk Ibu 1 bulan. Tiap bulan anak ngirim. Yakinkan di dalam hati bahwa yang memberi itu adalah Allah. Ini hati nih, bukan lisan, ini hati. Yakinkan dalam hati yang memberi itu adalah Allah. Sedangkan anak kita adalah perantara yang ditunjuk oleh Allah. Nah, kata Allah ke anak itu, kasihkan rezeki dariku kepadanya. Dikasihkanlah oleh anak kita ke kita. Itu perantara, hanya wasilah. Faida taqadda bihadil haqiqah izdajta hubban lillah wa ta'alluqan bihi wattikalan alaihi. Nah, apabila meyakini bahwa rezeki yang kita dapatkan itu baik dari dagang, baik kita bekerja lalu gajian dari majikan, itu rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala, izdajta hubban lillah, maka kita akan tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alluqan bihi, dan kita akan bertambah bergantung kepada Allah. Wattikalan alaihi, dan kita akan bertambah tawakal kepada Allah. Kita akan takut ditinggalkan Allah. Kita akan takut tidak diperduli oleh Allah. Kita akan sangat bersandar kepada Allah kalau kita meyakinkan bahwa rezeki yang kita dapatkan, baik yang dapat kita bekerja lalu dapat gaji, atau yang jualan lalu dapat untung, atau tidak karuan, misalkan tiba-tiba ada orang yang ngasih rezeki, itu hakikatnya dari Allah. Diyakinkan oleh hati kita, itu akan menimbulkan ijdadta hubban lillahi wa ta'alluqan bihi wattikalan alaihi, akan menjadikan bertambah kita cinta kepada Allah, akan bertambah kita bergantung kepada Allah, akan bertambah kita bertawakal kepada Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa kita kurang cinta kepada Allah? Kenapa kita kurang bergantung kepada Allah? Kenapa kita kurang bertawakal kepada Allah? Bahkan tidak bertawakal ke Allah, tidak bergantung kepada Allah, bahkan tidak ada rasa cinta kepada Allah. Karena kita terdinding, terhalang oleh perantara. Karena kita terhalang oleh perantara. Ada terdengar ibu-ibu suaranya? Ada? Ada Pak. Ada Pak Ustadz. Ya, lanjutkan. Kita ambil contoh untuk mendekatkan paham. Orang tua dikasih kirim oleh anaknya, dikasih kirim, Bu,
aku dapat ini nih, dapat untung proyek, aku kirim ke ibu ya, ibu beli apa sajalah buat kebutuhan ibu. Nah, dikasihlah uang sama anak, kirim. Lalu kita sebagai orang tua, Masya Allah, terima kasih ya Allah, engkau, hati kita nih, makasih ya Allah, engkau berikan rezeki kepadaku lewat perantaraan anakku. Nah, kalau begitu, kalau kita selalu ke Allah, selalu kalau begitu gajian, hari ini gajian nih, ini gaji kamu, kita langsung dalam hati kita, makasih ya Allah. Kalau kita selalu begitu, nah itu akan kita akan semakin cinta kepada Allah. Karena kita tahu bahwa yang memberi ini adalah Allah. Yang memberi ini adalah Allah. Misalkan sesuatu tidak terjadi, dagang tidak untung, yang tidak memberi pun itu hakikatnya adalah Allah. Begitu. Kita tukang dagang, dagang hanyalah perantara. Gitu. Tadi anak yang soleh, anak pun perantara. Bukan anak yang baik kepada kita, sehingga dia memberi rezeki, memberi uang kepada kita. Tetapi Allah yang baik. Karena Allah baik kepada kita, Allah tunjukkan kebaikan Allah lewat anak yang baik kepada kita. Jadi anak tersebut nggak ada dia punya sifat baik. Manusia itu sifatnya pelit, kikir, nggak mementingkan orang. Manusia itu mementingkan diri sendiri. Apabila manusia mementingkan orang lain, mementingkan orang tuanya, itu namanya kebaikan dari Allah. Nah, begitu. Jadi semuanya, jualan, kita usaha, atau siapa saja yang memberi rezeki ke kita, itu adalah baridah, adalah perantara. Yang mengantarkannya adalah tukang pos, pengantar. Jadi kita jangan terhalang, jangan terdinding oleh pengantar. Kita gajian, jangan kita meyakinkan bahwa kita dapat uang ini 1 bulan gaji, kita kerja. Kalau nggak kerja kita nggak dapat uang. Jangan seperti itu. Itu keyakinan seperti itu sudah keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sholat tiap waktu, wirid tiap waktu. Tetapi kita begitu dapat uang gajian, kita yakinkan kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat uang. Percuma, itu bukan percuma, maksudnya sangat luar biasa. Sholat itu ibadah dohir, tetapi keyakinan kita rusak, sangat rusak, luar biasa rusaknya. Itu akan menimbulkan kita tidak cinta kepada Allah, karena kita meyakinkan bahwa uang itu kalau saya tidak kerja, saya tidak akan dapat uang. Jadi kita akan cintanya ke pekerjaan, bukan cinta ke Allah. Karena di hati kita tidak mengerti dan tidak paham, karena kita gagal paham, kita malah senang dengan perantara. Pekerjaan adalah perantara. Orang yang memberi ke kita perantara. Gitu. Setiap rezeki yang datang ke kita melalui manusia, kita yakinkan min indillah. Pertama-tama yang harus kita yakinkan di dalam hati, tanamkan. Ini dari Allah. Terima kasih ya Allah. Ini dari Allah. Biasakan begitu. Jadi kita akan semakin cinta kepada Allah, semakin tergantung kita kepada Allah, semakin tawakal kita kepada Allah. Kalau kita punya keyakinan seperti ini, maka kita mendapatkan anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa itu adalah punya keyakinan begitu kita mendapat rezeki, ini rezeki dari Allah. Nah, ya saya juga suka ingat Pak Ustadz, tapi kalau gajian pagi-pagi ingat-ingat nanti malam kalau mau tidur, oh iya ya, kita sudah diberi rezeki sama Allah. Nah, yaitu harusnya begitu menerima, begitu kan, begitu menerima. Tadi kan keterangannya, la tamudanna yadaka, janganlah engkau
mengulurkan tangan untuk menerima pemberian sebelum engkau yakinkan dalam hati bahwa ini adalah pemberinya Allah. Biasakan begitu. Kira-kira kalau begitu indah enggak, Ibu Reni? Indah ya. Ada milik rezeki kecil, nggak akan kita melihat kekecil besarnya, tetapi kita melihat Allah pemberinya. Begitu. Dapat untung usaha kecil, terima kasih ya Allah. Coba lihat ibu-ibu, orang fakir, orang miskin itu, kalau dikasih uang sedikit aja, makanan sedikit aja, Masya Allah. Kenapa kita harus sering berbagi dengan orang yang susah? Sampai disuhun, kalau kata orang Sunda, disuhun ya Pak Haji, nah disuhun teh, dikasih nih, dikasih nih. Misalkan dikasih uang 10.000 buat makan Bu. Terima kasih ya Allah, nuhun Bu. Sampai disuhun gitu ya. Nah, luar biasa itu. Kalau orang-orang miskin yang mengerti, tapi yang mengerti agama. Nah, jamaah LFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak ada cinta kepada Allah? Kenapa kita tidak ada merasa tergantung kepada Allah? Kenapa kita tidak takut diputuskan hubungan oleh Allah? Takut tidak diberi lagi rezeki oleh Allah. Kenapa kita ada perasaan itu? Jawabannya adalah wa illa sorotil wasilatu hijaban bainaka wa bainallah. Jika tidak keyakinan kita seperti tadi, kita tidak meyakinkan di dalam hati bahwa pemberinya itu adalah Allah, sehingga kita ucapkan dalam hati terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah dalam hati. Jika kita tidak begitu, maka kita terhalang oleh perantara. Wa ila syaratil wasilatu hijaban. Maka wasilah itu, perantara itu malah jadi penghalang terhadap kita. Dagang jadi penghalang. Yang seharusnya hati kita meyakinkan bahwa ada untung itu Allah yang memberikan untung, ini malah kita punya prasangka dagang yang memberi untung, sehingga dibela-belain ibadah-ibadah di nanti karena dagang ini memberikan untung. Kita disangka anak yang baik, sehingga kita segan dengan anak. Kalau anak melakukan kesalahan, kita segan untuk untuk mengingatkan anak, karena anak selalu menjamin hidupnya, karena dia hatinya tidak kenal dengan Allah. Tetapi kalau hatinya dia tahu bahwa Allah yang memberi, wasilah dengan orang tersebut, nah dia tidak akan menjadikan segan. Kalau ada satu hal yang memang harus diluruskan, dia pasti akan luruskan, tidak akan terhalang dengan pemberian. Karena dia meyakinkan, walaupun saya ngobrol, dia terus pergi karena ucapan saya, tidak apa-apa. Karena apa? Karena saya yakin yang memberi itu bukan dia. Itu yang memberi itu adalah Allah. Kalau orang yang terdinding dengan makhluk, dia akan mempunyai sifat mudahana. Nah, mudahana itu kalau orang yang selalu berbuat baik, memberi kita keuntungan, kita akan bagaimana caranya supaya kita itu jadi dipuji dia, baik dengan dia. Kita segan, tidak berani kita amar ma'ruf nahi mungkar. Akibat dari kita terhalang bahwa yang memberi itu Allah, bukan orang itu. Jangan jauh-jauh contoh banyak di zaman sekarang. Orang tua yang takut dengan anaknya. Ada yang takut itu karena anak dia rasa hidupnya itu dihidupkan oleh anaknya. Sehingga ada orang tua yang takut membangunkan anaknya untuk sholat. Karena apa? Karena pikir kasihan anak tuh kerja udah hidupin orang tua,
udah membiayai saya hidup, biarkan aja lah. Kata suaminya ngerti, bangunkan anak kita itu. Ya udah biarin Pak, kasihan, capek, kita kan hidup dibayi anak. Nggak apa, bangunkan. Orang tuanya, lah suaminya ngerti agama, bangunkan. Siapa bilang kita dihidupin oleh anak? Allah yang menghidupkan kita. Bangunkan. Jangan kita terhalang, terdinding oleh anak. Nah, jadi kalau orang yang terdinding dengan kebaikan seseorang, kebaikan itu akan menjadikan penghalang terhadap dirinya. Kalau anak selalu terasa baik terhadap orang tuanya, lalu orang tuanya awam, tidak mengerti bahwa apa yang diberikan oleh anak itu dari Allah, itu Allah. Allah menunjukkan kebaikannya lewat anak kita, gitu. Nah, tetapi karena terhalang, terdinding, jadi seorang orang tua jadi segan untuk memperbaiki anak. Itulah. Jadi akibat apa? Akibat tidak ada meyakinkan bahwa sang pemberi itu adalah Allah. Disangka sang pemberi itu adalah anak. Sehingga tingkah laku kita, perbuatan kita diperbaiki sebagaimana supaya tidak menyakiti anak. Tidak anak tersinggung dengan kita. Hati-hati Pak sama anak kita. Anak kita kan yang menghidupkan kita. Biarkan saja Pak. Tidur dia itu lagi udah ada juga. Nggak apa-apa. Karena kita ini dihidupin oleh anak. Anak kita sudah berjasa sama kita. Itulah ciri tanda orang tua yang terdinding hatinya, terhalang hatinya oleh kebaikan anak, yang dikira bahwa dirinya dihidupi oleh anak, padahal dirinya dihidupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka ada kejadian begitu ibu-ibu ya? Ada poster. Banyak. Ya itu makanya tidak ada. Bukan tidak ada. Jadi yang pertama yang menimbulkan itu apa? Yang menimbulkan begitu itu adalah karena begitu mendapatkan rezeki dia tidak meyakinkan bahwa rezeki itu dari Allah. Itu harusnya dia yakinkan dulu sebelum dia terima, yakinkan ini Allah yang memberinya. Ini darimu ya Allah. Nuhun ya Allah. Terus bakal lagi penyakit nifak, wan nifak. Selalu memperlihatkan pujian di hadapan orang yang selalu memberi kepadanya. Jangan sampai dia pundung. Kalau dia pundung nanti bahaya. Wah, bagaimana nanti? Begitu. Nah, pernah dulu ada satu kejadian seperti ini. Seperti ada donatur khusus di Masjid Jame tempat Pak Ustadz. Nah, donatur khusus. Lalu setiap bulan donatur listrik masjid ada apa-apa di daerah Pak Ustadz, bukan di pesantren Pak Ustadz. Nah, lalu pas mau ada acara kalau nggak salah acara rojaban. Lalu mau mengadakan acara seperti elektron begitu. Elektron itu ya seperti dangdutan gitu ya. Nah, semua segan semua. Tidak ada yang bisa menolak di depan masjid. Qadarullah waktu itu saya Pak Ustadz bicara begini, mohon maaf kalau mau diadakan elektron di depan masjid, saya menolak. Lebih baik jangan pernah memberi lagi ke masjid ini. Kalau Anda memberi untuk menguasai sehingga kami terlibat dalam kemaksiatan, karena kami yakin yang memberi kepada agama Allah itu ngantri, karena Allah itu menunjuk orang ini banyak. Nah, kita ingatkan ke panitia, kita ingatkan ke masyarakat, mau rizki untuk umum, mau rizki untuk agama, mau rizki untuk pribadi, hakikatnya itu dari Allah. Jangan sampai kita mempertuhan orang yang memberi rizki. Kalau mempertuhan orang yang memberi rizki, ujung-ujungnya kecewa. Begitu. Wah.
Dari situ terjadilah pundung. Tahu pundung, Ibu? Pundung tahu nggak? Nah, terjadilah pundung. Kata DKM Pak Ustadz, Pak Haji Anu katanya udah nggak mau nyumbang lagi ke masjid di desa kita, karena Pak Ustadz kemarin menolak ada acaranya. Nggak apa-apa, udah nggak akan berkah, mending tolak yang begitu, biarkan saja, Allah kok yang memberinya. Urusan agama itu urusan Allah, berurusan agama urusan kita juga urusan Allah. Nggak usah, daripada kita terjerumus ngikutin elektunan. Oh, rajaban elektunan, di mana ada rajaban elektunan? Nah, coba apa yang terjadi, ibu-ibu, bapak-bapak? Banyak orang-orang soleh, orang-orang yang donatur soleh yang memperhatikan di desa Pak Ustadz dulu tuh. Banyak penggantinya. Itulah cara kalau kita yakinkan bahwa ini adalah Allah yang memberinya. Jadi kalau Allah yang memberinya, kita tidak akan dikuasai oleh manusia perantaranya. Begitu. Tuan nih Pak. Coba ada lagi contoh. Biasanya kalau orang di kampung itu, kalau ada orang dari kota datang itu kan, wah, yang di kampung itu sibuk, gerabak gerubuk. Ada balong dibedahkan ya Pak Haji, hormat tamu. Oh, sampai diala, nanaon diala. Semangat itu. Karena apa? Udah suguhan disiapkan nih jamuan. Karena apa? Karena ini orang kalau nggak dijamu nih, nanti dia kecewa. Kalau kecewa dia nggak datang. Kalau nggak datang dia nggak jadi ngasih ke kita. Tuh, kan? Jadi gitu. jadi apa namanya? Jadi toma. Nah, datanglah orangnya ke kampung. Begitu datang, pidato. Habis begitu, itu yang ngajat orang kampung nyediain habis 400.000. Tuh ngebedahkan balong, nganjuk mah ikan lagi. Beli oleh-oleh segala macam, nganjuk lagi. Datang yang dari kota itu mungkin lupa atau bagaimana, yang ditunggu-tunggunya ngasih uang 300.000. Begitu pulang ngahulang tuh kan yang di lembur tuh, yang di kampung tuh tekor katanya. Gitu ya. Nah, jadi itulah, kalau kita tidak tahu, terdinding hati kita bahwa sang pemberi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita-cerita yang lucu-lucu tuh, sangat banyak. Ini cerita Pak Ustadz dulu, pengen ketawa juga, tapi lucu juga nih. Habis kajian tuh di satu tempat pokoknya. Kalau kajian kan suka dikasih apa namanya, amplopnya dikasih amplop. Mungkin rupanya panitianya ngantuk atau bagaimana. Itu amplop isinya bukan uang, apa coba? Susunan acara. susunan acara. Jadi mungkin si panitianya itu lupa gitu. Susunan acara dimasukin ke amplop. Jadi di amplop itu ada dua, ada isinya susunan acara, ada yang isinya amplop transportasi mungkin. Itu salah masukin, Masya Allah. Pas begitu masuk ke mobil, pas kita mau beli bensin, pas dibuka susunan acara, alhamdulillah ya Allah. Nah, yakin Allah yang memberikan, tetapi dengan cara lupa orang tersebut. Ibu-ibu, bapak, itu lucu bukan main tuh. Sampai Pak Ustadz dikejar-kejar tuh sama 2 mobil, maksudnya disusul gitu. Jadi lucu ujung-ujungnya. Itulah, jadi apapun yang terjadi dengan rezeki kita, hakikatnya pertama yang kita harus yakinkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan melihat besar kecilnya, tetapi kita akan melihat dari pemberiannya. Waria. Nah, kalau orang tidak ada meyakinkan bahwa rezeki itu dari Allah hakikatnya, dia akan ria. Dia akan melakukan ibadah atau apapun akan untuk dipuji oleh orang lain yang si pemberi itu. Kalau kita misalkan di depan orang, kita bicara di depan orang itu baik sekali. Supaya apa? Supaya diberi. Kalau nggak diberi, kalau nggak baik nanti kita nggak diberi. Nah, jadi kita ini
ingin kepujinya oleh orang yang memberi ke kita, bukan ingin disanjung oleh Allah. Wa wa watasonu, dan kepura-puraan. Nah, jadi akhirnya orang-orang yang tidak meyakinkan begitu menerima pemberian, yang tidak meyakinkan bahwa pemberian itu adalah dari Allah, akhirnya ia tidak akan jadi hamba Allah, tetapi ia menjadi hamba si pemberi itu. Tingkah lakunya ingin baik menurut hamba si pemberi itu, misalkan Kijahid tukang memberi ke dia. Nah, tingkah lakunya akan bagaimana Kijahid ini senang, Kijahid ini merasa bahagia, Kijahid ini kepake oleh Kijahid. Nah, jadi dia bukan jadi hambanya Allah, tetapi malah jadi hambanya Kijahid. Itu contoh. Nah, itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Kenapa jika tadi dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, la tamudanna yadaka ilal ahdi minal khalaik ila antaro anal mu'tiya fihim maulaka. Jangan engkau mengulurkan tangan untuk mengambil pemberian itu, kecuali di hati engkau sudah dipasang dulu bahwa terima kasih ya Allah, engkau lah ya Allah yang memberikan rezeki ini. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, asani antalama hukma syar'i fidali kalmal. Yang kedua, janganlah kita mengambil apa yang diberikan oleh orang kepada kita. Yang pertama, kecuali satu, hati kita meyakinkan bahwa sang pemberi ini adalah Allah, dan yang memberikan itu adalah perantara, utusan Allah. Yang kedua, antalama hukma syar'i fidalikal mal. Kita tahu hukum syaraknya dalam yang diberikan itu. Hukum syaraknya. Maksudnya bagaimana hukum syaraknya? Hukum syaraknya itu kita lihat hartanya apa boleh, apa tidak kita terima, begitu. Jangan main-main berikan. Ini dari Allah. Orang tetangga ngasih daging babi, alhamdulillah ini dari Allah. Jangan itu. Itu namanya penghinaan. Jadi kita lihat yang dibolehkan oleh syara. Yang dibolehkan oleh syara, oh berarti ini dibolehkan oleh agama Islam. Nih, baru kita terima. Begitu kan? Kita lihat dari mana orang itu bisa berikan kepada kita. Caranya bagaimana dia berikan kepada kita. Kalau benar-benar yakin kita lihat dia dapat nyopet, dapat depan kita dapat copet, lalu dikasihkan ke kita, jangan kita ini dari Allah ambil, jangan. Jadi dipersamakan dulu dengan hukum syara. Gitu. Terus sumangdur salisan ila dati syahsin hal huwa mukalab rosid aula. Lalu lihatlah orang yang memberikannya, apakah dia orang mukalab atau tidak. Artinya orang mukalab itu, kalau orang yang tiba-tiba ada anak kecil, baru umur sekolah TK 6 tahun, lalu bawa uang 10 juta dikasihkan ke kita, ini uang dari mama katanya. Nah itu kan nggak mukalab, belum balik. Nah itu kan tidak bisa kita ambil, seperti itu maksudnya. Atau orang yang ada di bawah kuasa hakim. Maksudnya seperti apa? Seperti contoh, dia seorang yang pailit. Orang yang pailit itu adalah orang yang memang hartanya sudah tidak ada, karena yang ia punya semua tertutup oleh hutangnya. Seperti orang yang punya uang 1 juta, asetnya punya uang 1 juta, hutangnya misalkan 1 miliar, tertutup dia. Dia ada harta, ada apapun, sudah diajukan misalkan dia ke hakim. Tidak bisa dia bergerak begitu saja, menggunakan begitu saja, karena sudah ditahan oleh hakim misalkan untuk pengelolaan. Nah itu kan tidak boleh juga kita mengambil dari yang seperti itu. Nah, maksudnya untuk lebih mudahnya adalah faida salimal mal
minal mazkurah wa wal tajamta bisartil awal, maka di mana selamat harta itu dari hal-hal tadi, bahwa ini rezeki dari Allah, yakin bahwa rezeki ini adalah dari Allah dan hartanya halal dipakainya, halal cara mendapatkannya, dan dari orang yang halal pemberiannya. Bagaimana kalau pemberian itu dari non muslim? Tidak apa-apa. Apalagi jual beli dengan non muslim, tidak apa-apa. Kalau muamalah itu bebas. Fahudhu, maka kalau sudah kita siap, sudah yakinnya sudah ada di dalam hati bahwa ini adalah Allah yang pemberinya, maka ambillah keuntungan itu. Nah, ambillah sedekah itu. Kalau yang sedekah, ambillah hadiah itu. Waskurillahi ta'ala, syukurlah kepada Allah. Wasrifhu bi mardotihi, bagaimana syukuran kepada Allah? Syukuran kepada Allah itu, gunakanlah rezeki itu di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Waskuril wasilah bian tad'u wa bian tad'u, syukuranlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada perantara. Dengan apa berterima kasih kepada perantara? Dengan mengatakan jazakallahu khairan katsira, terima kasih. Jadi hatinya berterima kasih kepada Allah, lisannya berterima kasih kepada orang yang memberi ke kita. Karena ada hadis Rasulullah, man lam yaskurillah, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada manusia, berterima kasih dengan lisan maksudnya. Bersyukur kepada Allah menggunakan nikmat pemberian itu dipakai, ditasarufkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga setiap rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.